Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang cantik dan ganteng. Apa kabar? Bagaimana kesehatanmu? Alhamdulillah, kalian sehat semuanya ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab ke-5. Bab kelima yaitu dengan judul menikmati novel melalui unsur intrinsik. Nah, ini materi yang sangat mengasihkan karena apa? Novel. Tentunya kalian semua sudah terbiasa membaca novel ya. Novel ini bersifat umum, bisa novel sejarah, bisa novel pendidikan, atau bisa novel picisan dan lain sebagainya ya. Jadi ini fleksibel ya. Untuk pertemuan kita ini kita fleksibel, namun novel di sini adalah novel yang benar-benar mempunyai unsur sastra yang tinggi. Nah, itu yang terpenting sebenarnya ya. Baiklah, kita akan berlanjut kepada slide kedua, yaitu kompetensi dasar. Sekali lagi, kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar di dalam memahami menikmati novel ini? Satu ya, kita memahami pembacaan novel ya. Di sini kalian menjelaskan unsur-unsur intrinsik. Nah, jadi menjelaskan unsur-unsur intrinsik dari pembacaan pemenggalan novel yang dibacakan temanmu nanti. Itu ya, untuk KD-nya. Sedangkan indikator ya, di mana nanti setelah kalian mempelajari bab kelima ini ya, kalian diharapkan mampu menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam penggalan novel yang dibacakan teman. Lalu kalian juga dapat menceritakan kembali isi dari penggalan novel yang dibacakan teman ya. Jadi kita bagaimana nanti kamu mampu menjelaskan unsur intrinsik dan bagaimana kamu menceritakan kembali isi penggalan novel tersebut. Oke ya, paham ya? Untuk kompetensi dasar dan indikator pada bab kelima ini. Oke, baiklah, selanjutnya kita memasuki slide ketiga, yaitu pengertian dari novel. Apa sih novel itu? Nah, samakah novel dengan cerpen? Samakah novel dengan roman? Nah, ketiga jenis ini sama-sama merupakan sebuah cerita, yaitu berbentuk fiksi, yaitu cerita yang dimulai dengan cerita hayalan ya, atau cerita masuk ke dalam menggunakan imajinasi, daya khayal. Beda dengan non fiksi ya. Ingat ya, di dalam cerita itu ada dua sifatnya, fiksi dan non fiksi. Nah, kita masuk ke dalam cerita fiksi, di antaranya novel. Cerpen juga termasuk. Kemudian roman juga termasuk. Namun kali ini kita bahasanya adalah novel. Samakah novel dengan cerpen? Agak sedikit beda. Perbedaannya kalau cerpen itu kan cerita yang singkat. Judulnya aja cerpen, cerita pendek. Dia lebih pendek ceritanya, lebih sederhana. Nah, kalau novel kita kembali lihat. Apa sih artinya novel? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa novel itu adalah karangan prosa yang panjang, melangsung rangkaian-rangkaian cerita, mengusung rangkaian-rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan wataknya, sifatnya setiap pelaku. Jadi dalam novel ini sama, termasuk ke dalam karangan prosa, ya, sama dengan cerpen, masuk ke dalam karangan prosa. Namun bedanya novel itu prosa yang panjang, ya. Di sini menceritakan rangkaian-rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat-sifat setiap pelakunya. Nah, itulah pengertian novel sendiri. Kalian tentunya sudah biasa membaca novel ya, karena novel di sini adalah cerita yang mengasihkan bagi kita sehingga kita mempelajarinya. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Tadi dikatakan kita akan mempelajari unsur intrinsik. Ya, sebentar. Ya, kita akan mempelajari unsur intrinsik. Nah, apa sih unsur intrinsik? Nah, di sini dikatakan bahwa unsur intrinsik merupakan unsur-unsur dalam
Jadi unsur yang terdapat di dalam karya sastra itu adalah unsur intrinsik. Sekali lagi, kalau kita lebih jelasnya bahwa unsur intrinsik merupakan unsur dalam atau merupakan unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel. Karena kita berbicara tentang novel, berarti unsur yang ada di dalam atau unsur yang membangun di dalam novel tersebut. Secara umum, unsur intrinsik adalah unsur yang merupakan atau unsur yang terdapat yang membangun di dalam karya sastra. Ya. Apa aja itu yang terdapat di dalam unsur intrinsik? Di antaranya, satu, ada tema. Kedua, ada alur. Ketiga, ada latar. Kemudian ada tokoh. Lalu ada penokohan, sudut pandang, gaya cerita, dan amanat. Nah, itulah bagian dari unsur intrinsik. Inilah unsur yang akan kita pelajari. Temanya, alurnya, latarnya, tokohnya, bahkan penokohannya, sudut pandang, gaya bahasa, keamanat di dalam sebuah novel. Ya, oke, paham ya? Lanjutnya. Berikutnya adalah tadi yang unsur intrinsik diantaranya tema ya. Tema. Apa itu tema? Nah, tema merupakan sebuah gagasan pokok atau ide atau pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat tulisan. Jadi dengan kata lain, tema adalah inti cerita, pokok cerita. Ya, ide cerita itu tema. Nah, di setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema. Setiap tulisan ada temanya. Ya, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema. Jadi setiap kita akan menulis, kita harus membuat tema. Apalagi ini di dalam novel, pasti ada temanya. Hanya bedanya, tema itu secara tersirat. Ya. Jadi keseluruhan dalam satu novel, kita akan mencari temanya itu di dalam tersirat, bukan tertulis tapi tersirat. Kita tidak akan bisa menemukan tema kalau kita tidak membaca novel tersebut. Oleh karena itu, baca dulu novel tersebut, maka kita akan bisa menyebutkan tema. Contoh yang sederhana, novel yang sangat terkenal, yaitu Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi ini laskar cerita yang sangat terkenal dan cerita yang sangat mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi sekali. Temanya apa yang di dalam situ? Salah satunya tema adalah tema pendidikan. Nah, kita setelah membaca novel Laskar Pelangi, kita akan bisa menentukan bahwa itu adalah temanya tentang pendidikan. Karena di situ ada sebuah cerita, yaitu di Belitung, ya di daerah Belitung. Kemudian bagaimana seorang anak ingin mengecap pendidikan, ingin ke sekolah. Nah, jadi temanya itulah tema pendidikan. Nah, tentunya sekali lagi kita akan bisa menentukan tema apabila kita sudah selesai membaca novel tersebut. Apa tema? Sekali lagi Ibu katakan, tema secara garis besarnya adalah pokok pikiran, ide pikiran yang menjadi permasalahan dalam sebuah cerita, itulah tema. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua adalah amanat. Apa sih amanat? Nah, amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Amanat dalam novel pada umumnya disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi siapa yang membuat amanat? Yaitu pengarang. Lalu bagaimana kita mengetahui cerita itu ada amanatnya? Sekali lagi, baca dulu novel itu sampai tuntas, maka kita akan bisa dan menemukan sebuah amanat. Nah, amanat itu dikatakan bisa tersurat. Artinya dapat dilihat langsung dan secara tersirat. Nah, ini bisa dipahami dari balik cerita. Jadi sebuah amanat bisa terlihat, bisa terbaca, bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, dengan kata lain tersurat dan tersirat, tentunya setelah kita membaca tuntas sebuah cerita itu. Ya, itulah sebuah amanat. Ya, jadi contoh lagi, Laskar Pelangi. Adakah amanatnya? Jelas ada. Apa amanatnya? Bahwa setiap orang akan mengejar pendidikan. Dengan kata lain, kejarlah pendidikan itu sampai sejauh manapun. Karena di situ ada gambaran bagaimana seorang tokoh menyeberangi sungai dengan ada buaya besar gitu ya, ingin sekolah. Jadi
amanatnya tetaplah kejar pendidikan sampai dimanapun. Belajarlah ya setinggi apapun. Jadi amanatnya sangat tinggi sekali. Kesan bahwa di situ terkandung sebuah amanat bahwa semua orang berkewajiban untuk sekolah. Itu kira-kira amanat yang sederhana ya. Nah, selanjutnya adalah yaitu dari sebuah unsur intrinsik yaitu alur. Nah, sebentar. Alur atau plot. Alur kata lainnya adalah plot. Nah, apa sih alur? Alur itu jalan cerita. Itu merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi. Jadi dalam sebuah cerita itu ada jalan cerita, rangkaian cerita. Itulah yang dikatakan alur. Ya. Di dalam cerita itu ada urutan-urutan kejadian, ada tahapan-tahapan alur. Ada berapa tahapan alur? Di sini ada 5. Tahapan alur yang pertama yang dikatakan pengenalan. Ya, yang kedua pemunculan konflik, yang ketiga puncak ketegangan. Yang keempat konflik menurun dan kelima penyelesaian. Ibarat tangga ini naik. Jadi naik ke puncak gitu ya. Tangga pertama ini pengenalan. Jadi kalau kita membaca novel itu pengenalan dulu yang ada. Ya, jadi dengan kata lain orientasi. Pengenalan itu apa? Baru dikenalkan dulu nih tokoh nih, ada tokoh si A, ada tokoh si B gitu ya. Lalu ceritanya kita belum menemukan. Jadi hanya baru gambaran awal saja. Itu tahap pengenalan. Naik tangga kedua, mulailah muncul yaitu konflik. Dengan kata lain adalah rising action. Jadi sini mulai muncul konfliknya, konflik terjadi. Mulai ya muncul dikit, percikan-percikan itu mulai terjadi. Nah, lanjut sampai kepada puncak ketegangan. Inilah titik klimaksnya. Sebuah cerita, ini ada puncak ketegangan yang dikatakan klimaksnya. Ini lagi serunya nih. Kalau kamu baca novel, ini lagi seru-serunya novel. Kalau nonton apa lagi? Tambah seru, ini lagi seru-serunya, lagi tegang-tegangnya. Ini dikatakan dengan puncak ketegangan. Kalau sudah sampai kepada puncak ketegangan, pada titik klimaksnya, maka cerita itu sudah mulai menurun. Ini yang dikatakan konflik sudah menurun. Ini kata konflik sudah menurun atau kata lainnya anti klimaks. Cerita sudah mulai menurun, sudah meredah, gitu ya. Dan terakhir penyelesaiannya. Cerita sudah mau berakhir. Bahkan inilah titik terakhir dari sebuah cerita, itu tahap penyelesaian. Yang dikatakan lain adalah resolusi, cerita berakhir. Berakhir cerita tergantung cerita itu sudah selesai atau belum. Ada cerita yang menggantung, ada cerita yang sudah selesai. Akhir cerita itu bisa cerita bahagia, akhir cerita itu bisa cerita itu tidak bahagia. Apa cerita bahagia? Ya, akhirnya perjalanan keduanya berjodoh misalnya, kalau itu sebuah percintaan ya. Akhir cerita yang tidak menyenangkan, salah satu berduka ya, tidak jadi dan sebagainya. Itulah alur atau disebut plot. Jadi plot, rangkaian peristiwa itu disebut alur atau plot, di mana di dalam rangkaian peristiwa ini ada 5 urutan atau 5 tahapan dalam alur. Sekali lagi, tahapan pertama yang disebut dengan pengenalan, yaitu orientasi atau eksposisi. Yang kedua adalah tahapan pemunculan konflik, yaitu rising action. Yang ketiga adalah puncak ketegangan atau klimaksnya. Dan keempat adalah konflik menurun atau disebut dengan anti klimaks. Selanjutnya, tahapan penyelesaian, yaitu disebut dengan konklusi atau resolusi. Nah, itulah tahapan alur di dalam sebuah cerita selalu ada. Itu untuk unsur intrinsik yang ketiga. Selanjutnya, kita masuk kepada unsur intrinsik lagi, ya. Ibu, saya ulangi lagi, ya. Pengulangan kembali, penandasan kembali bahwa tahap pengenalan atau orientasi yaitu unsur-unsur dari cerita seperti ada tokoh, ada latar, tempat, ada waktu, ada suasana dihadirkan di tahap ini. Itulah tahap pengenalan. Terus dengan begitu, pembaca atau penonton dapat mengetahui siapa yang menjadi tokohnya dalam cerita, di mana dan kapan cerita itu berlangsung, suasana seperti apa,
Nah, inilah yang dibangun di dalam sebuah cerita. Ya. Lalu kepada tahap kedua, tahap pemunculan konflik atau resonant action. Nah, konflik biasanya muncul yaitu dari pertentangan antara tokoh. Ada tokoh pertama, tokoh kedua. Nah, ini mulai muncul pertentangan. Nah, si tokoh utama mengalami masalah yang tidak diduga. Dengan adanya tahapan ini, maka pembaca atau penonton akan mengetahui konflik apa yang dialami dari si tokoh, dari salah satu tokoh yang sedang berlangsung tersebut. Itu tahap kemunculan atau disebut mulai hadirnya konflik atau rising action. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini tadi dikatakan, ya. Tahap ketiga ini adalah tahap konflik memuncak atau disebut turning point atau klimaksnya. Tadi Ibu sedikit membahas tentang klimaks. Nah, ini penandasanya ya, bahwa sang tokoh mengalami ketegangan, kesulitan dalam menghadapi konflik ya yang dia hadapi. Akibatnya pembaca atau penonton pun mengalami ikut tegang. Kalau cerita itu sedang tegangnya, kita kalau pembaca itu rasanya tegang. Apalagi kalau sedang menonton, terlihat banget ketegangan aura kita ya. Nah, untuk menyimak sebuah cerita tersebut, kita akan melihat bahwa puncak cerita itu ada di klimaks. Disitulah sang tokoh mengalami ketegangan dan kesulitan dalam menghadapi konflik. Setelah itu, barulah kita kepada tahap yang ke bawah, menurun, yaitu anti klimaks. Dengan kata lain, bahwa konflik sudah menurun. Ya, ditandaskan kembali dengan Ibu bahwa permasalahan yang memuncak di dalam sebuah cerita mulai menurun di tahap ini. Nah, dalam tahap inilah sang tokoh mulai mengetahui cara mengatasi konflik yang tengah terjadi. Ketegangan yang dialami oleh pembaca atau penonton pun sudah mulai menurun. Sudah nih, emosi kita udah mulai reda nih, karena sudah menurun cerita itu. Dan barulah kita masuk ke tahap terakhir dalam sebuah cerita, alur cerita. Yaitu apa? Tahap penyelesaian, dengan kata lain disebut resolusi. Nah, di tahap ini semua masalah yang tersaji di dalam cerita sudah selesai. Tidak ada konflik lagi lanjutan, karena semua konflik sudah diselesaikan di tahap ini. Ya, inilah dalam tahap penyampaian resolusi atau tahap penyelesaian. Semua tokoh dalam cerita yang disajikan sudah selesai. Nah, inilah pada tahap alur yang dikatakan alur atau plot. Ya, berlanjut lagi kepada slide berikutnya adalah tadi kita sudah melihat tadi kita sudah melihat alur atau plot. Lanjutnya adalah tokoh. Tokoh siapa sih? Nah, tokoh itu pelaku. Pelaku yang dikisahkan itu namanya tokoh. Di dalam sebuah cerita ada pemain. Nah, itulah namanya tokoh. Tokoh dalam sebuah novel bisa berupa tokoh jahat atau tokoh baik. Nah, antagonis dan protagonis. Tokoh yang jahat itu adalah antagonis. Tokoh yang baik itu adalah protagonis. Nah, sedangkan penokohan adalah sifat. Jadi, kalau tadi tokohnya adalah pelaku yang dikisahkan pemain dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penokohan itu wataknya, sifatnya. Sifat dari siapa? Sifat dari si pelaku, karakter dari si pelaku yang dimiliki oleh para tokoh dalam cerita. Nah, penggambaran penokohan dapat berupa uraian langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa digambarkan lewat wajah, lewat mimik, kita bisa mengetahui bahwa itu tokoh itu sombongkah, tokoh itu baikkah, tokoh itu jahatkah, itu dari penampilan. Bisa juga dari suara, dari lisan yang dikeluarkan oleh para tokoh. Ya, ketika dia berbicara, makna yang terkandung di dalamnya akan terlihat dia itu tokoh yang jahat atau tidak. Contoh saja, misal dari wajah. Kalau ada tokoh yang wajahnya berkumis, gitu ya, berkumis, berjenggot, lalu berkopiah,
lalu pakai sarung di mana diselempangin gitu ya, lalu ada apa golok di sampingnya. Nah, orang akan mengira bahwa tokoh itulah tokoh jahat, ya. Tapi kalau ada tokoh yang bersorbannya berpeci, bersorban yang rapi gitu ya, terus baju koko panjang, pakai sarung, pakai sampai bawah, pasti orang mengatakan tokoh itu adalah tokoh yang baik. Itu dari fisiknya. Jadi bisa dilihat dari tokoh, penokohannya itu bisa dilihat secara langsung, penokohan bisa tidak secara langsung, yaitu melalui apa yang diucapkannya. Nah, orang yang bersifat tokoh baik, dia akan berbicaranya lemah lembut. Tapi orang yang nadanya tinggi, emosi, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, pasti orang akan mengatakan itu tokoh jahat. Ya, jadi bisa dari seperti itu kita mencari tokoh dan penokohan. Nah, itulah kisah tokoh dan penokohan. Selanjutnya, unsur intrik selanjutnya adalah latar. Latar apa sih? Latar adalah tempat kejadian. Jadi dengan kata lain, latar adalah unsur yang merujuk pada tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam cerita. Jadi latar itu ada 3, ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Tempat kejadian di mana novel itu terjadi, di mana novel itu melakukan suatu kegiatan, maka itulah latar tempat. Lalu latar waktu, kapan terjadinya? Siangkah, malamkah, sorekah? Atau dengan kata lain, tanggalnya, tahun berapa? Itu latar waktu. Latar suasana dan keadaannya. Ada suasana hati yang sedang galau, ada suasana hati yang gembira, ada suasana yang di tempat yang sejuk, itu suasana. Tempat yang panas udaranya, itu latar suasana. Jadi latar itu kata lainnya adalah setting, yaitu tempat kejadian. Unsur yang merujuk pada tempat dan waktu dan suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam cerita. Ya, pada contoh saja. Yaitu kembali lagi kepada cerita Laskar Pelangi. Laskar Pelangi tempat kejadiannya di mana? Ya di Belitung. Kenapa? Suasananya suasana Belitung. Tempatnya Belitung. Waktunya bisa siang, pagi, sore, karena itu sebuah cerita novel, ya. Itulah latar atau tempat kejadian. Selanjutnya adalah unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang. Kata lain dari sudut pandang adalah point of view. Ya, apa itu sudut pandang? Yang kata lain point of view. Nah, di sini adalah sudut pandang cara pengarang dalam menyajikan peristiwa dan tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi cara pandang si pengarang, ya. Sudut pandang ini berkaitan dengan gaya bahasa pengisahan seorang pengarang terhadap ceritanya. Jadi bisa sudut pandang cara pengarang dalam bercerita itu dikatakan dengan sudut pandang. Nah, dalam sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Kalau dalam sebuah cerita, sudut pandang itu tokohnya dengan mengatakan kata aku, membahasakan dirinya aku, membahasakan dirinya saya, atau beta lah dalam bahasa daerah. Aku, saya, beta, berarti sudut pandang tersebut adalah cara pengarang, yaitu dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua. Yaitu sudut pandang pertama adalah dengan menggunakan aku, saya, beta gitu ya. Itu sebagai sudut pandang orang pertama. Dan sudut pandang orang ketiga, siapa? Sudut pandang ketiga itu dia. Ya, orang yang diceritakan, orang yang dibicarakan adalah orang ketiga, itu dia. Ya, jadi dalam cerita novel tokoh utamanya dengan mengatakan dia, maka itu adalah sudut pandang orang ketiga. Dan pengarang berada di luar cerita, ya, berarti si pengarang menceritakan orang lain dengan menggunakan nama tokohnya. Misal, nama tokohnya adalah Bandri. Ya, Bandri di dalam sebuah cerita dia membahasakan dirinya Bandri terus.
ya. Kemudian menceritakan tentang si Bandri saja, maka sudut pandangnya itu adalah pengarang sebagai orang di luar cerita. Kenapa? Karena si pengarang menceritakan Bandri, bukan orang lain, tapi Bandrinya yang diceritakan. Maka itulah sebagai sudut pandang ada di luar cerita. Nah, kalau sudut pandang ada di dalam cerita, maka si pengarang membahasakan tokoh utamanya dengan kata aku. Berarti ada dalam cerita, dia sebagai tokoh utama. Nah, itulah sudut pandang yang dikatakan point of view. Selanjutnya, ya, bagaimana? Wah, kelewat. Terakhir nih, unsur intrinsik yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah bagaimana pengarang mengungkapkan ya perasaan atau pikirannya dengan bahasa sedemikian rupa sehingga kesan yang didapat adalah efek terhadap pembaca atau pendengar dapat dicapai semaksimal dan seintensif mungkin. Jadi gayanya pengarang dalam bercerita. Gaya pengarang bercerita, contoh tadi kita bicara tentang Laskar Pelangi, bahwa gayanya pengarang dalam bercerita Andrea Hirata itu dia menggunakan gaya bahasa gayanya orang Belitung. Jadi anak-anak Belitung di situ, ya, anak-anak daerah Belitung. Dengan demikian gayanya pengarang itu adalah daerah Belitung. Kita akan mengatakan itu daerah Belitung karena gayanya Belitung. Atau gayanya bahasa ini juga kalau secara tertulis atau secara lisan kita bisa bisa mengatakan gaya pengarang tersebut menggunakan gaya bahasa. Kita tahu gaya bahasa ada gaya bahasa personifikasi, ada gaya bahasa metafora, ada gaya bahasa asosiasi, ada gaya bahasa litotes, kemudian ada gaya bahasa metonimia, dan masih banyak lagi gaya bahasa. Nah, kita bisa mengatakan atau kita bisa menebak gaya bahasa yang digunakan oleh si pengarang selain gayanya si pengarang. Jadi dalam gaya bahasa ada gayanya si pengarang, ada gaya bahasa yang digunakan. Nah, gayanya bahasa pengarang itu dari daerah mana kita bisa menentukan. Tapi kalau gaya bahasa kita akan bisa menyebutkan, oh gaya bahasanya personifikasi, oh gaya bahasanya metafora dan selanjutnya. Ya, itulah sebagian dari unsur intrinsik di mana sekali lagi di dalam unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam karya sastra. Ya, dengan kata lain karena kita bicara novel adalah unsur yang membangun di dalam novel tersebut. Nah, apa saja unsur yang membangun di dalam novel tersebut? 1. Tema. 2. Amanat. 3. Alur atau plot. 4. Latar atau setting. 5. Tokoh atau penokohan. 6. Gaya bahasa. Lalu amanat. Nah, demikianlah materi hari ini, yaitu kita bicara tentang unsur intrinsik dalam sebuah novel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.